Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semua. Pada video ini, saya akan membahas konsep dasar matematika dengan materi pertidaksamaan linear. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas konsep dasar pendidikan matematika dan juga untuk menambah ilmu bagi yang menonton video ini. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Eci Rezeki Sinaga, kelas 2A11 dengan NPM 20050303163 dengan mata kuliah konsep dasar pendidikan matematika Universitas Kuala Medan. Nah, untuk kelanjutan video ini agar kita lebih memahami makna pengertian pertidaksamaan atau agar kita bisa menyelesaikan soal-soalnya, kita akan mempelajari tanda pertidaksamaan. Nah, tanda seperti ini kita sebut dengan lebih dari. Jika ia ke kanan, ia disebut lebih dari atau lebih besar dari. Dan bulatannya itu tidak penuh. Bulatan tidak penuh. Jika dia ke kanan, disebut dengan lebih dari, dan bulatannya tidak penuh. Di bawahnya, dia juga ke kanan dan dibubuhi dengan sama dengan, berarti ia lebih dari atau sama dengan, dan bulatannya itu penuh. Jika ia dibubuhi dengan sama dengan, maka bulatannya penuh. Maka ia disebut dengan lebih dari atau sama dengan. Nah, jika tandanya ke kiri, ia disebut dengan kurang dari. Tandanya ke kiri disebut dengan kurang dari. Dan bulatannya tidak penuh. Nah, di bawahnya tandanya ke kiri dan dibubuhi dengan sama dengan, berarti kurang dari atau sama dengan. Bulatannya penuh. Jika dia dibubuhi dengan sama dengan, maka bulatannya penuh. Dan jika ia tidak dibubuhi dengan sama dengan, maka bulatannya tidak penuh. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mengidentifikasi pertidaksamaan. Nah, kelima variabel ini kita akan identifikasi apakah ia pertidaksamaan atau bukan pertidaksamaan. Kita mulai dari sini. 2x ditambah 4 sama dengan 18. Dia bukan merupakan pertidaksamaan. Mengapa? Karena ia dibubuhi dengan sama dengan. Seperti yang kita lihat tadi, di sini tidak ada sama dengan. Maka variabel ini bukan pertidaksamaan. Nah, kita lanjut. 2x tambah 4 lebih besar dari 18. Ia merupakan pertidaksamaan. Mengapa? Karena dia memenuhi syarat pertidaksamaan. Nah, kita lanjut. 2x kuadrat ditambah 4 lebih kecil dari 18. Dia bukan pertidaksamaan. Mengapa? Karena ia mempunyai kuadrat dan ia tidak memenuhi pertidaksamaan linear. Di bawahnya, 2x tambah 4 lebih kecil sama dengan 18. Dia merupakan pertidaksamaan. Mengapa? Karena dia memenuhi persyaratan pertidaksamaan. 2x tambah 4 lebih besar sama dengan 18y. Dia bukan merupakan pertidaksamaan. Mengapa? Karena ia mempunyai dua variabel, yaitu 2x dan 8y. Nah, ia bukan merupakan pertidaksamaan linear. Kita lanjut, kita akan menyelesaikan atau menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear. 2x lebih besar 12 ditambah 4. 2x lebih besar dari 16. 16 ini berasal dari 12 ditambah 4. X lebih besar dari 16 per 2. Mengapa ia 16 per 2? Karena 2 ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi per 2. Kita selesaikan. X lebih besar dari 8. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Kita lihat, untuk menyelesaikan himpunan penyelesaiannya, kita akan membuat garis bentuk. Nah, ini tandanya lebih besar dan tidak dibubuhi sama dengan, berarti bulatannya tidak penuh.
dan jika arahnya ke kanan, maka garisnya akan ke kanan. Maka himpunan penyelesaiannya 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke soal yang kedua agar pemahaman kita semakin bertambah dan mendalam tentang pertidaksamaan linear ini. Nah, di sini sudah ada soalnya. 8x dikurang 6 lebih kecil sama dengan 2x kurang 12. Dia menjadi 8x kurang 2x lebih kecil sama dengan minus 12 tambah 6. Mengapa ini menjadi minus 2x? Karena positif 2x ini sudah pindah ke ruas kiri. Jika dia pindah dari ruas kanan ke kiri, dia akan berubah tanda dan begitu selanjutnya. Maka positif 2x dipindahkan ke ruas kiri, dia akan menjadi minus 2x. Begitu juga dengan 6. Dia di sini minus 6. Dia pindah ke ruas kanan menjadi positif 6. Kita lihat. Nah, 8x kurang 2x menjadi 6x, lebih kecil dari sama dengan min 12 tambah 6 sama dengan min 6. Kita selesaikan. X lebih kecil sama dengan min 6 per 6. X sama dengan minus 1. Kita lihat garis bentuknya agar kita mengetahui himpunan penyelesaiannya. Nah, tandanya ini lebih kecil sama dengan. Berarti jika ia dibubuhi dengan sama dengan, maka bulatannya penuh dan arahnya ke kiri, maka garisnya juga ke kiri. Kita lihat. Nah, himpunan penyelesaiannya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, kita lanjut dengan soal ketiga. 2 dikali X kurang 1 lebih kecil 4X tambah 6. Dia menjadi 2X kurang 2 lebih kecil 4X tambah 6. Mengapa dia menjadi 2X kurang 2? Nah, dari sini 2 dikali X menjadi 2X. 2 dikali minus 1 menjadi minus 2. Nah, kita lihat selanjutnya. 2x dikurang 4x lebih kecil dari 6 tambah 2. Nah, minus 4x ini kan dia sudah pindah dari ruas kanan. Dia di sini tandanya positif. Nah, dia sudah pindah menjadi negatif 4x. Begitu juga dengan minus 2 ini. Dia sudah pindah ke ruas kanan. Berarti dia berubah tanda menjadi positif. Kita lihat. 2x kurang 4x menjadi minus 2x, lebih kecil dari 8. X. Nah, mengapa ia di sini berubah tanda? Karena di sini minus 2x. Jika minus dipindahkan ke arah kanan atau sebaliknya, maka dia akan berubah tanda. Berarti dia menjadi X lebih besar dari 6 per minus 2. X sama dengan X lebih besar minus 4. Nah, kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan himpunannya, kita akan membutuhkan garis bantu ini. Ini kan tandanya lebih besar dan tidak dibubuhi dengan sama dengan. Berarti bulatannya tidak penuh. Arahnya ke kanan, maka garisnya ke kanan. Kita lihat himpunan penyelesaiannya. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya. Nah, demikian penjelasan saya tentang pertidaksamaan linear. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih.